Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan palpasi pada ibu hamil. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, palpasi, ada yang tahu apakah itu palpasi? Nah, palpasi adalah metode pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan itu dengan perabaan dan pada permukaan tubuh. Nah, dengan tangan ataupun jari. Nah, pada palpasi ini bisa dilakukan pada dada, perut. Biasanya pada ibu hamil kan perut, itu untuk menentukan. Nah, bisa juga disebut dengan pemeriksaan lepot. Pemeriksaan lepot adalah pemeriksaan dengan metode perabaan. Nah, yang berfungsi untuk memperkirakan posisi bayi atau janin ibu dalam rahim. Nah, pemeriksaan ini dilakukan saat menjalani pemeriksaan rutin seperti pemeriksaan saat kunjungan ke bidan atau sebagainya. Nah, ada pula tahapan-tahapan lepot, yaitu sebelum pemeriksaan si ibu akan diminta untuk buang air kecil terlebih dahulu. Mengapa begitu? Karena untuk mengosongkan kandung kemihnya. Hal ini agar si bunda itu lebih nyaman saat proses perabaan. Nah, perabaan perut nanti akan dengan metode lepot ini dilakukan. Selanjutnya si bunda itu akan diminta berbaring terlentang dengan kepala sedikit ditinggikan. Nah, lalu dokter atau bidan akan meraba perut bunda dengan 4 langkah berikut. Mari kita simak. Nah, yang pertama lepot 1, yaitu bidan itu meletakkan kedua telapak tangannya di bagian atas perut untuk menentukan letak bagian tertinggi rahim. Nah, kemudian si bidan itu meraba perlahan area ini untuk memperkirakan bagian tubuh yang berada di sana. Nah, kepala bayi akan teraba keras. Misalnya kalau teraba kepala, itu akan teraba keras dan bentuknya bundar. Sedangkan jika presentasi bokong akan terasa seperti objek besar yang bertekstur lembut. Selanjutnya ada lepot 2. Pada tahapan lepot 2 ini, kedua telapak tangan akan meraba perlahan kedua sisi perut. Nah, kedua sisi perut tepatnya di area sekitar pusat. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui si janin itu menghadap ke kanan atau ke sebelah kiri. Nah, caranya dengan membedakan letak punggung bayi dari anggota tubuh lain. Nah, punggung bayi akan terasa lebar dan keras, sedangkan bagian tubuh lain akan terasa lebih lembut dan tidak beraturan dan dapat bergerak seperti tonjol-tonjolan kecil. Selanjutnya ada pemeriksaan lepot 3. Ini si bidan akan meraba bagian bawah perut bunda dengan menggunakan jempol dan jari-jari. Nah, dari salah satu tangannya saja. Atau baik tangan kiri atau tangan kanan si bidan tersebut. Itu bila teraba keras, bulat dan melenting, itu bisa dikategorikan kepala. Namun bila terasa objek itu bergerak, berarti itu tungkai atau kakinya. Nah, jika teraba kosong, bisa jadi itu bayi berada dalam posisi melintang atau dalam rahim. Tahapan peradaban ini juga bisa membantu si bidan itu memperkirakan berat bayi atau janinnya. Selanjutnya pada lepot 4. Nah, pada tahapan lepot 4 ini, bagian bawah perut si ibu tadi dengan kedua telapak tangan, cara ini dapat membantu bidan untuk mengetahui apakah kepala bayi sudah turun sampai ke rongga tulang panggul atau jalan lahir atau masih di area perut. Nah, bila sudah masuk penuh sampai rongga panggul, seharusnya kepala bayi akan sulit atau tidak bisa lagi diraba. Nah, bisa kita rasakan jika kepala bayi itu belum masuk ke pinggul, itu akan masih bisa digoyang-goyangkan. Jika sudah masuk itu kita sulit mencari mana kepalanya lagi. Sekian dari penjelasan saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.